miss yang terjadi dari pengembangan pembelajaran ini ya, dari pengembangan pembelajaran ini. Pengembangan media maksudnya ya, pengembangan media. Oke. Sebentar, saya ingin menggunakan mode ini. Ya. Oke, baiklah. Ngeri banget. Nggak jadi. Saya mau menggunakan imersif, tapi gambarnya kuburan. Ada tengkoraknya, jadi saya rubah lagi. Coba ini. Oke. Punya ada enggak? Nah, coba dilihat di tempat mahasiswa tampilannya berbeda apa tidak? Berbeda, Bu. Berbeda ya. Saya ada di tengah-tengah mahasiswa nih, biar lebih, karena kita tidak pernah bertemu fisik, jadi saya ingin berada di tengah-tengah ya. Ini mumpung kumpul bareng nih. Senyumnya terlihat semuanya. Oke ya, jadi pengembangan media ini nanti endingnya mahasiswa ketika ngajar ini sudah berbeda dengan saat sebelum menerima mata kuliah ini. Nah, tapi sebelumnya saya ingin kasih tahu dulu, mahasiswa kan sudah saya bagi link daftar hadir ya, sudah ya, sudah kan? Nanti silakan daftar hadirnya nulis di sana ya, di link yang saya bagi. Kalau misalnya ternyata ada yang belum ya nanti saya bagi. Oke ya, jadi endingnya saya ingin ada outcome-nya itu mahasiswa bisa mengembangkan media pembelajaran, PAI terutama, agar tuntutan era kalau sekarang kan sudah kita berada di education in society 5.0 ya. Jadi kita sudah harus menyikapi itu. Makanya saya berkali-kali menekankan bahwa nanti mahasiswa ketika ujian itu paling tidak bisa menunjukkan sebuah proyek di mana mahasiswa sudah mengembangkan sebuah media. Dan media ini karena kita sudah hidup di zaman digital, ya harus berbasis digital. Berbasis digital yang nanti pengirimannya melalui video. Jadi silakan membuat pengembangan, kemudian nanti diunggah, ya diunggah. Saya juga sudah kasih linknya. Jadi nanti kalau pas ujian itu misalnya mahasiswa supaya ada di LMS-nya itu kan nanti kan biasanya ada space untuk mengupload gitu ya. Silakan diupload di situ, tapi link yang saya kasih tetap harus diisi juga ya. Nah, pembuatannya tentu saja tidak bisa pada saat ujian. Maka dari itu sekarang saya kumpulkan agar saya briefing dulu. Karena kalau tidak saya briefing hari ini, mahasiswa pada saat ujian gimana cara membuatnya? Mungkin bahan-bahannya juga tidak ada, aplikasinya juga mungkin belum disiapkan, perangkatnya, device-nya juga mungkin belum, sehingga akan kesulitan. Maka dari itu saya kumpulkan dan harus ada jeda. Nah ini sekarang kan tanggal 6, masih ada jeda, 6, 7, 8, 9, 10, masih ada waktu 5 hari atau 4 hari ya. 4 hari sangat cukup, karena kalau kita sudah kemarin konsisten belajar, 2 hari saja sudah cukup ya. Tapi ini 5 hari, saya berharap nanti hasilnya bagus gitu ya, hasilnya bagus. Nah, yang akan dikerjakan oleh mahasiswa selain teori ya, teorinya nanti ada beberapa konsep tentang pengembangan media, tetapi nanti di prakteknya mahasiswa membuat media pembelajaran berbasis lingkungan ini ya, berbasis lingkungan. Boleh dicatat ya biar nggak lupa. Media pembelajaran berbasis lingkungan. Lingkungan ini kan banyak sekali, jadi terserah mahasiswa mau menentukan lingkungan yang mana gitu ya, mau menentukan lingkungan yang mana, bebas. Tetapi
Yang lebih penting lagi, bahwa karena di sini pengembangan berarti kan langsung aplikatif ya. Berarti mahasiswa nanti mengumpulkannya pengembangan media tapi sudah dikemas dalam bentuk diaplikasikan dalam pembelajaran. Jadi bentuknya itu mahasiswa seperti sedang ngajar menggunakan media gitu ya. Seperti sedang mengajar menggunakan media, tetapi yang jadi penekanan di sini saya penilaiannya itu bukan pada materi pembelajarannya tetapi pada medianya. Bagaimana media ini bisa ada keselarasan dengan materinya begitu ya. Dengan materinya seperti itu. Maka dari itu silakan nanti tentukan ini berbasis individu ya, jadi tidak kelompok, individu. Karena kalau kelompok saya ingin menilai secara individu kemampuan mahasiswa itu sampai di mana. Nah, sebagai bahan ini kok pada ngilang lagi nih? Kenapa nih nggak on cam lagi nih? Mau saya screenshot jadi jelek tuh tulisan saja kan? Nah gitu. Ya, Mbak Rodia, senyumnya yang manis nggak kelihatan kalau nggak on cam. Nah, gitu ya. Yang jutek-jutek silakan ada agak sedikit senyum biar tampak manis ya. Kan? Oke ya. Ya, Mbak Isna ini kenapa hanya jangan atap rumah yang diperlihatkan. Ini juga ini siapa ini sebelahnya? Saya nunggu kumpul semua baru saya kasih contoh videonya nanti ya. Oke. Ya. Nah, begitu. Biar hangat. Ini masih ada sih beberapa yang belum. Mas Muhammad Faiz. Mas Faiz belum. Kemudian ini juga belum ya. Oke. Jadi sebagai gambaran akan saya berikan contoh begini. Seperti ini contohnya. Bukan, sorry. Ada di pembelajaran. Coba ya, ini hanya salah satu contoh saja. Nanti saya ini kan dulu. Salah satu contoh, tapi nanti pengembangannya biar mahasiswa yang contoh yang sangat sederhana, karena senemunya saja dulu ya. Oke. Nah, sudah terlihat belum? Sudah. Simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, semangat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good. Good morning, my lovely students. And how is life? Oke, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Thank you. Coba. Sebentar saya sambil menyela ya. Yang diperhatikan oleh mahasiswa jangan tahapan-tahapan ya, ini abaikan saja. Tapi yang dilihat adalah nanti ketika mahasiswa mengembangkan bagaimana media, misalnya menggunakan kapan dia ketika ada misalnya mengaitkan materi satu dengan materi yang lain, dia menggunakan media yang bagaimana gitu.
Jadi yang diperhatikan di sini medianya ya, fokusnya ya ke medianya ya, jangan ke tahapannya karena kita ini pengembangan media pembelajaran gitu ya. Tengok di sebelah kanan kiri kalian, di depan dan di belakang. Kira-kira siapa yang nggak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Berarti dalam keadaan sehat semuanya ya. Oke, nah coba Miss mau nanya nih, pelajaran kemarin masih ingat tentang apa ya? Iya, tentang nilai-nilai Pancasila sila yang pertama. Coba sila yang pertama dilambangkan dengan lambang apa? Iya, bagus, bintang. Nah, contoh pengamalannya, coba. Iya, bagus sekali. Contohnya dengan taat beribadah kepada Allah. Iya, nah sekarang hari ini kita belajar tentang tentang cuaca, yang kedua tentang pecahan, dan yang ketiga tentang lagu Ambilkan Bulanku. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama mengidentifikasi informasi tentang keadaan cuaca yang baik. Yang kedua, menuliskan kalimat dengan efektif menggunakan kosakata tentang cuaca. Dan yang ketiga, mengidentifikasi pecahan bagian dari suatu bagian yang utuh dengan benda konkret. Dan yang keempat, menyajikan pecahan dari suatu benda yang utuh dengan benda konkret. Dan yang keempat, menyanyikan lagu Ambilkan Bulan. Coba oke, sebelum ke pelajaran, ke materi, bisa akan menanyakan beberapa hal. Coba Ani, ketika kamu berangkat sekolah, cuacanya bagaimana? Oke, good, cerah. Nah, coba kalau di Anya Budi gimana tadi pas berangkat sekolah cuacanya? Dingin, oh dingin. Nah, sekarang kita belajar tentang cuaca. Cuaca adalah keadaan rata-rata udara setiap hari di suatu wilayah tertentu dalam periode yang lama. Itu namanya cuaca. Nah, cuaca itu ada 6 macam. Yang pertama ada cuaca cerah, yang kedua ada cuaca berawan, yang ketiga ada cuaca panas, yang keempat ada cuaca dingin, yang kelima ada cuaca hujan, dan yang terakhir ada cuaca berangin. Nah, coba ada yang tahu cuaca panas itu seperti apa? Cuaca hujan itu seperti apa? Kalau cuaca cerah itu seperti apa? Budi? Oh bagus, iya, cuaca cerah itu cuaca yang mataharinya bersinar terang, ya guna. Sekarang kalau cuaca dingin seperti apa? Ani? Oh bagus, iya, cuaca dingin itu cuaca yang udaranya sangat dingin. Nah, coba perhatikan kira-kira gambar di sini cuacanya seperti apa ya? Ini banyak awan. Kalau cuaca banyak awan tadi cuacanya apa? Oke, great, berawan nih, banyak awan ya. Nah, berikutnya contohnya ini juga ternyata gambar yang sama. Contoh dari cuaca berawan. Nah, coba sampai di sini. Any questions? Ada pertanyaan apa tidak? Oke, alhamdulillah. Ternyata paham semuanya ya. Kalau ada pertanyaan, oke, nggak ada. Nah, tadi coba Miss akan nanya lagi. Siapa yang suka makan pizza? Oh iya, Dayu suka makan pizza. Biasanya pizza itu dipotong menjadi berapa bagian? Macam-macam, ada 6 bagian, 7 bagian, 5 bagian, dan sebagainya. Nah, kita kaitannya dengan pizza apa? Kita akan belajar tentang pecahan ya. Pecahan itu yang di atas namanya apa ya? Penyebut apa pembilang? Iya, pembilang. Kalau yang di bawah namanya penyebut. Coba perhatikan gambar di sini. Nih, ini tutup dulu ya. Kira-kira ini satu potong, berarti pecahannya ditulis 1. Nah, sekarang misalkan kalau Miss punya kue dipotong menjadi 2, tulisnya berapa? 1/2. Iya. Nah, sekarang kalau misalkan Miss punya roti tapi dipotong menjadi 3, nih perhatikan yang warna pinknya. Ya, 1/3. Pinknya ada 1, 2, 3. Jadi 1/3.
4. Jadi 1/4. Berikutnya warna pinknya ada 1. Jadi ini 1. Ditulis jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1/5. Berikutnya warna pinknya ada berapa? 2. Tulis 2 ya. Berikutnya nih 1, 2, 3. Ada berapa jumlahnya? 3. Jadi 2/3. Nih yang berikutnya lagi ada 1, 2, 3, 4. Tapi pinknya ada 1, 2, 3. Jadi 3/4. Ini contoh dari di kegiatan inti yang pertama, Miss itu menjelaskan tentang cuaca. Keadaan alam, cuaca itu dapat berubah sewaktu-waktu. Kapanpun bisa berubah. Oleh karena itu kita sebagai manusia tidak boleh loh ya, tidak boleh mengkufuri. Kita harus bersyukur apapun cuacanya. Oke, Miss kira cukup ya. Nah, sebelum Miss tutup, coba ada yang bisa menyimpulkan nggak? Coba dari kegiatan inti yang pertama sampai kegiatan inti yang terakhir, atau dari Oke, baik. Saya anggap selesai ya. Saya jelaskan sekarang ini. Kenapa saya ngambil video ini? Yang pertama, untuk contoh kenapa? Karena di media ini tadi sudah ada pengembangan ya. Jadi meskipun mereka masih dia bukan mereka ya. Meskipun si ibu guru ini masih sangat sedikit menggunakan IT, tetapi sudah ada pengembangannya. Tadi saya lihat dari dia ada animasi ya, bagaimana cuaca panas, mendung, hujan, dan lain sebagainya. Sudah ada pengembangannya. Kemudian di manualnya dia sudah menggunakan pula media. Jadi di sini tadi saya melihat sudah ada pengembangan media berbasis lingkungan, yang mana tadi dia menggunakan animasi-animasi dari kondisi alam. Tetapi masih sangat banyak kekurangannya yang tadi itu nanti disempurnakan oleh mahasiswa di sini. Jadi misalnya nih ya, misalnya ketika mahasiswa nanti akan memanfaatkan lingkungan itu kan luas sekali ya. Tergantung nanti tema yang akan diangkat oleh mahasiswa apa, sehingga nanti akan bisa mematchkan medianya. Karena di sini kan yang akan dinilai medianya, ya medianya bukan konten materinya, tapi medianya. Tetapi media ini akan dinilai kesesuaiannya dengan materi, sehingga materi ini juga penting, tetapi yang ditekankan adalah medianya. Jadi materi tetap harus diperhatikan dalam rangka untuk mensinkronkan atau menyelaraskan dengan medianya ya. Disitulah pentingnya materi di sini. Kalau tahapan-tahapannya tidak saya abaikan, tapi bagaimana mahasiswa menyinkronkan materi dengan medianya, pengembangannya seperti apa, yang berbasis lingkungan ya, karena di sini ujiannya berbasis lingkungan. Kenapa? Karena ini yang memudahkan. Mahasiswa yang sekiranya di IT-nya belum terlalu mahir akan terbantu dengan berbasis lingkungan ini. Makanya tadi saya contohkan seperti itu tadi yang ada di video itu, minimal untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang masih mungkin di IT-nya lemah, meskipun harusnya di akhir kuliah kita ini sudah tidak ada lagi yang masih kurang ya, harus belajar sendiri, belajar mandiri, seperti itu. Jadi ini tadi bentuk dari alternatif saja sih, bentuk dari alternatif saja. Sedangkan harapannya saya berharap nanti mahasiswa betul-betul memanfaatkan teknologi, ya ini kata kuncinya, memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Yang tadi itu adalah standar minimalnya ya. Jadi kalau mahasiswa membuat yang seperti tadi itu nilainya minimal, standar minimal. Tetapi ketika mahasiswa menggunakan atau memanfaatkan teknologi, itu artinya sudah ke pengembangan ya, walaupun berbasis lingkungan tapi menggunakan teknologi, berbasis teknologi, tentu saja nilainya sudah di atas standar begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya berikan kesempatan dulu biar kita diskusi tentang hal ini biar besok tidak salah-salah ya. Jadi waktu 4 hari ini untuk membuat, nanti pada tanggal 10 mahasiswa uploadnya tanggal 10, ngirim ke sayanya itu tanggal 10. Jadi punya waktu kurang lebih 4 hari lebih ya, 4 hari lebih. Begitu, ada yang mau menyampaikan? Silakan. Ada yang mau bertanya, silakan.
Ayo, saya beri kesempatan. Silakan. Izin bertanya, Bu. Boleh. Itu kan pembuatan video seperti itu ada apa? Durasi itunya enggak, Bu? Waktu maksimal atau minimalnya kayak gitu. Oke, ini siapa yang bertanya ya? Muhammad Khairul Anam, Bu. Oke, Mas Khairul Anam ya. Oke, baik, pertanyaannya bagus sekali. Ada tadi yang saya contohkan itu durasi 7 menit, tapi kalau mau ideal itu jangan sampai 5 menit karena yang saya sediakan space-nya itu hanya 10 MB. Jadi saya perkirakan kalau lebih dari 5 menit akan keberatan, kecuali kalau perangkat yang dipakai untuk membuat video itu bagus, mungkin dia bisa dengan mudah, mungkin tidak terlalu tinggi speknya gitu ya. Tetapi kalau kurang dari 5 menit, ini ideal ya, ideal. Nah, seandainya terpaksa sekali kok mahasiswa susah ya, 5 menit itu nggak bisa, belum sempurna hasilnya, harus lebih dari 5 menit, boleh mahasiswa nanti melalui link ya, link akun yang dimiliki mahasiswa. Tetapi kalau bisa sih lewat ini saja di sini, biar sekaligus mahasiswa belajar bagaimana mengelola besar file dengan karya yang akan dibuat oleh mahasiswa, sehingga berlatih sejak sekarang ini, karena ini bagian dari pengembangan media juga. Jadi mahasiswa mengelola waktu durasi dengan muatan besarnya memori yang akan digunakan gitu ya. Ini sudah salah satu keterampilan dari pengembangan media juga. Jadi kalau bisa sih tetap jangan sampai 5 menit gitu ya. Jangan sampai 5 menit. Biar pengelolaannya lebih mudah. Itu ya Mas Khairul Anam ya. Berarti itu durasi 5 menit kurang lebih MB-nya itu sekitar 10 MB gitu, Bu. Besarannya gitu. Ya, nanti ada sih yang setor tugas 7 menit lebih 56 detik, 56 detik ya. Itu pakai link yang saya sediakan cukup. Itu tadi tergantung pada perangkat HP atau perangkat yang dipakai untuk membuat video kan, masing-masing ada loh HP yang ada loh kamera yang dipakai syuting walaupun hanya sedikit durasinya, tetapi muatannya besar. Jadi disesuaikan saja dengan perangkat yang mahasiswa miliki. Kan nanti kelihatan tuh pada saat membuat itu sudah jadi, dilihat ini ada berapa MB atau ya, jadi terlihat nanti di sana. Karena kalau misalnya tidak bisa di-share, di-upload, di link, di-upload, kemudian dikompres, kan jalan satu-satunya biasanya dikompres. Hanya saja kalau dikompres itu kan kualitas gambarnya biasanya, apalagi kalau yang untuk kompres tidak recommended, kameranya juga tidak recommended, akhirnya gambarnya itu nggak bisa dilihat, pecah seperti ini contohnya. Sebentar ya. Saya berikan contohnya biar mahasiswa tidak tersesat di jalan yang salah. Ini apa bukan ya? Sebentar ya, saya mencoba juga nih. Karena oh ya. Bentar ya. Biar tahu penyakitnya ada di mana kalau kalau membuat dengan, nah coba terlihat gambarnya apa tidak? Tidak, Bu. Tidak ya? Kualitasnya terlalu buruk. Bu. Iya, ini karena dia ngompresnya sampai seperas-perasnya gitu ya, diperas. Kompres habis-habisan ya. Karena ingin dia bisa upload tapi
apa itu dia sudah punya ini apa namanya muatannya sudah besar. Jadi karena besar dikompres, kualitas kameranya juga tidak terlalu bagus. Belum kompresornya, kompresor itu kan yang untuk ngompres itu di internet itu kan bermacam-macam ya. Dari yang berbayar sampai yang gratis. Biasanya kalau yang gratis-gratis ini kan kurang bagus kualitasnya. Kecuali kalau yang sedang mungkin trial gitu ya. Coba mungkin 3 hari atau berapa gitu. Biasanya itu yang tidak berkualitas itu kompres 1 kali saja sudah pecah. Apalagi kalau kompresnya mungkin sampai 3 kali. Ada mahasiswa yang karena tidak bisa ngupload, jadi dia kompres terus. Ini tadi contohnya. Yang harus ditempuh bukan itu sebetulnya. Dia harus ngedit lagi. Mungkin ada segmen-segmen yang dianggap tidak penting, tidak terlalu signifikan, tidak terlalu urgen, di-cut aja, di-cut. Yang signifikan saja, yang urgen-urgen itu yang disertakan. Jadi kalau ini kan pengembangan media. Coba mahasiswa buka lagi materi kemarin yang disampaikan teman-teman pada sebelumnya. Kriteria media pembelajaran seperti apa itu yang dilihat, karena itulah yang akan dipakai untuk menilai. Jadi kriteria media itu disebut efektif yang seperti apa, disebut bagus yang seperti apa, nanti dilihat di materi-materi yang kemarin ya. Sehingga nanti mahasiswa komponen-komponen yang harus dinilai itu ada semua di situ. Nah, begitu ya. Begitu Mas Anam ya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi selain Mas Anam? Mas Ahyi mau menyampaikan apa? Mas Ahyi, kalau media biasanya Mas Ahyi ini banyak ide-ide. Ya, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Materinya itu terserah bebas atau gimana, Bu? Tentang apa? Ya, bebas. Jadi di sini paradigmanya itu kan kita menilai pengembangan medianya ya, Mas. Jadi yang akan saya nilai itu pengembangan medianya, tetapi media itu kan tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Dia harus bersama-sama, dia akan menjadi efektif apa tidak ketika dipadukan dengan materi gitu kan. Nah, maka dari itu caranya, kata kuncinya, mahasiswa sudah punya ide tentang apa medianya. Wah, ini media ini cocoknya untuk materi ini kan gitu. Kan tidak semua media cocok untuk setiap materi. Jadi materinya bebas saja, dan materi ini tidak akan saya nilai. Substansi materi tidak saya nilai, tapi bagaimana kesinkronan atau keharmonisan, ini keharmonisan ya, kok harmonis ya, keterpaduan atau apa ya bahasa yang pas itu. Jadi bagaimana media dengan materi itu bisa match gitu loh, bisa match, bisa sinkron, bisa berjalan secara sinergis gitu, cocok gitu. Nah, itu yang saya nilai. Maka dari itu materinya bebas-bebas saja, apa saja. Bahkan tidak harus di level atau di jenjang apa gitu, tidak. Untuk PAUD boleh, untuk SD boleh, untuk MTS boleh, untuk MA boleh, untuk SMK boleh. Karena mata kuliah kita ini kan pengembangan media pembelajaran untuk PAI saja ya, tidak terancang jenjang gitu. Begitu Mas Ahyi. Begitu Mas Ahyi. Iya, Bu. Ya. Izin bertanya lagi, Bu. Boleh, silakan. Mas Untuk Anam lagi. Ya, nanti kan itu videonya itu kan seperti video tadi diberi animasi ya, Bu. Apakah nanti boleh seperti itu lagi nggak, Bu? Contohnya seperti video ada animasi apa diedit lagi seperti itu gimana, Bu? Boleh, harus banyak, malah kalau tadi masih sangat minim. Kalau saya bilang yang tadi itu sangat minim, jadi masih banyak kekurangan banget gitu ya. Jadi video tadi itu masih sangat kurang sebetulnya. Maka dari itu saya menyarankan kepada mahasiswa optimalkan teknologi gitu ya, optimalkan teknologi. Kenapa? Karena kita sudah hidup di zaman digital. Kalau manual saja ya hiduplah di zaman purba gitu kan. Jadi
justru harus banyak, Mas. Harus banyak yang berbasis IT lah. Harus banyak yang berbasis IT. Ini tadi kan kenapa saya menayangkan video itu tadi? Ini tadi ada pengembangan di manual dan di teknologinya, walaupun masih sangat sederhana teknologinya. Karena dari berbagai media yang dikumpulkan mahasiswa itu, yang banyak itu salah satunya saja. Kalau sudah manual ya manual, kalau sudah menayangkan LCD. Kalau hanya menayangkan LCD saja, kalau saya bilang bukan berbasis IT lah untuk pengembangan media ya. Itu standar banget gitu. Standar kalau zaman dulu pada saat sebelum era digital, it's okay. Tapi kalau sekarang ini ya itu bagaikan kalau baju itu pola dasarnya masih sangat fundamental gitu ya, masih sangat basic gitu ya, basic banget gitu. Jadi janganlah hanya menayangkan LCD, PowerPoint. Boleh sih PowerPoint-nya ditayangkan, tapi dia sudah dikembangkan. PowerPoint-nya ini bukan PowerPoint yang biasa-biasa gitu. Makanya silakan mahasiswa nanti gunakan beberapa aplikasi ya, jangan hanya satu. Contohnya begini, untuk mungkin membuat apanya ya, membuat animasinya lah katakanlah, gunakan Canva. Canva itu jauh lebih mudah tuh untuk membuat animasinya. Dia akan sangat mudah. Kan mungkin ada berapa slide gitu ya, 1 slide, 2 slide, 3 slide, atau berapa kebutuhannya gitu. Terus kemudian nanti mahasiswa akan membuat pas waktu syuting dia membuat medianya gitu, atau mungkin pada saat pembelajaran yang tidak butuh edit-edit, dia boleh menggunakan kayak macam apa itu, misalnya kayak Viva atau apa ya, Viva, Filmigo dan lain-lain, yang praktis tidak terlalu banyak ribetnya. Itu kan ibaratnya aplikasi yang apa ya, yang paling mudah gitu. Orang hanya ngirimkan hanya gambar-gambar aja digandeng-gandeng jadi video. Tidak terlalu butuh kemampuan IT kita gitu. Tetapi itu kan hanya bisa digunakan kalau kita konteksnya media pembelajaran itu untuk yang mungkin di situ itu beberapa kumpulan gambar media yang mahasiswa buat itu, sehingga dia gambarnya nanti akan lebih indah, itu pakainya itu. Nanti akan digabung dengan yang tadi dibuat di Canva, kemudian ditunjang lagi nanti mungkin dengan syuting sendiri, dengan yang live gitu, yang live yang disuting secara langsung oleh mahasiswa, digabung itu ketiganya baru menggunakan aplikasi yang lain, misalnya KineMaster atau Filmora. Jadi di sini mahasiswa gunakan beberapa aplikasi untuk menunjang hasil yang terbaik gitu, hasil yang terbaik. Dan biasakan mengambil video itu jangan hanya 1 kali tag video gitu ya, tapi beberapa kali, sebanyak mungkin sehingga nanti akan diambil yang bagus-bagus gitu, seperti itu. Saya ingin di mata kuliah ini proyeknya itu betul-betul proyek yang sungguh-sungguh ya, yang serius, bukan yang asal-asalan. Kenapa? Karena saya ingin menunjukkan bahwa perkuliahan kita ini betul-betul perkuliahan yang berbasis proyek, dan proyeknya itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diapresiasi oleh setiap kalangan gitu ya, bukan hanya di kelas kita tapi oleh semua orang gitulah. Maka dari itu yang sungguh-sungguh lah dalam membuat. Dan jangan lupa pada saat membuat video itu identitasnya yang lengkap ya, nama, NIM, mata kuliah, kelas, dosen ya. Nama alma mater. Ini penting karena ini identitas. Identitas itu sangat penting. Kalau tidak lengkap kan susah dikenali begitu ya. Jadi gunakan identitas yang lengkap. Diingat-ingat ya, jangan sampai kelupaan. Sekarang sudah saya umumkan, nanti masih kelupaan. Kalau perlu, kalau memang merasa bahwa ingatannya mudah lupa, boleh dicatat gitu ya. Dicatatkan di mana saja, boleh di HP, boleh di kertas, boleh di mana saja gitu. Begitu ya, Mas Ahyi. Ada lagi yang mau bertanya? Mas Amin, mau tanya Mas Amin? Belum, Bu. Belum, oke. Ini mbaknya nih, Mbak siapa lagi yang terlihat nih? Silakan Mbak
siapa ini yang baru pulang dari Kalimantan? Sudah pulang apa belum, Mbak? Aduh, Mbak siapa nih sebelahnya Mbak Sabika? Mbak siapa? Saya Bu. Ya, siapa namanya? Iya Bu. Iya, Mbak Lydia, silakan Mbak Lydia. Ya, Mbak Lydia. Silakan Mbak Lydia. Belum Bu. Oh, belum. Yang rumahnya Kalimantan, yang Kalimantan apa mana yang kemarin baru pulang itu? Siapa namanya? Nah, iya. Siapa namanya? Apalagi yang perempuan loh, perempuan. Dia Wayusani Bu. Bukan yang, aduh kok lupa ya namanya, baru berapa hari nggak ketemu udah lupa. Anggreni Bu. Yang Kalimantan apa Bengkulu gitu ya? Yang kemarin dia pamit saya sedang ini Bu di bandara gitu kan waktu itu. Mun Farida Bu. Mbak Mun Saya, Farida. Bu. Iya, Mbak Mun Farida. Oleh-olehnya mana Mbak Mun Farida? Sudah pulang? Enggak ada Bu. Ditunggu Udah di lama kapal. Bu. Udah 1 bulan. 1 bulan, nanti dibagi-bagi di grup sini ya. Kita syukuran akhir kuliah di grup ini. Virtual, syukurannya virtual. Jadi gambar-gambar saja yang ditampilkan. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, saya ini tidak bisa lama ya. Tidak ada Bu. Tidak ada ya. Mumpung ketemu, Oke Bu. yang belum jelas tolong ditanyakan. Saya mau tidak bisa lama-lama masalahnya ini. Saya masih melatih ini, masih ada pelatihan ini. Saya sedang melatih para pengawas penggerak di Sumatera Utara. Ayo silakan. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya dicukupkan Bu. Kayaknya dicukupkan ya. Mahasiswa juga mungkin Mas punya. Anam kayaknya mau bertanya lagi itu Bu, Mas Anam Bu. Mas Anam mau bertanya lagi? Jadi saya simpulkan lagi ya, saya ulangi lagi. Silakan setelah ini langsung membuat produk. Nanti yang tidak jelas tanyakan di grup. Kemudian tugas ini nanti berbentuk video. Berbentuk video yang ditekankan adalah pengembangan medianya, bagaimana disinkronkan dengan materinya. Materinya tidak saya nilai, tetapi materinya itu match apa tidak dengan metodenya begitu. Nah, durasinya kalau bisa jangan lebih dari 5 menit. Kemudian dikumpulkannya di tanggal 10, pada tanggal 10. Terus, oh ya, tadi masih banyak yang kurang tuh di penayangan yang tadi itu. Yang tadi itu mahasiswa nanti gunakan running text dan lain-lain gitu ya untuk memperjelas, karena penilaiannya ini kan berbasis online juga ya. Penilaian video ini berbasis online, artinya saya menilai mahasiswa itu dari produk video gitu. Maka dari itu produk tersebut harus betul-betul bisa menampilkan informasi yang memadai sehingga orang yang melihat itu paham bahwa oh ini sedang apa, misalnya begini. Misalnya ketika Bu Guru atau Pak Guru sedang melakukan apa, ada teksnya, keterangannya. Misalnya sedang apa gitu ya, agar bisa dikenali bahwa oh ini aktivitasnya sedang melakukan apa begitu. Begitu ya. Selamat mengerjakan. Yang teori ada nggak banyak kok, cuma 3 nomor kalau tidak salah. Dan skor yang paling besar di produknya ya, di produknya. Begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah kita sudah di sini sudah bersilaturahmi nih, 2 kelas jadi 1, jadi rame ya. Jadi rame. Kita akan berjumpa lagi, nggak tahu kapan, apakah masih bertemu dengan saya atau tidak, karena ini sudah di akhir perkuliahan. Sehingga saya mohon maaf, dimaafkan karena banyak hal yang mungkin sering membuat mahasiswa tidak berkenan, mungkin banyak canda-canda, atau mungkin hal-hal yang mungkin terutama masalah jadwal ya, sering bergeser-geser gitu. Tapi
saya berharap dengan kondisi yang seperti ini justru akan membuat mahasiswa itu semakin matang dalam problem solving ya. Ini sekarang kita di era futsal ya. Futsal ini tuntutan kita ini besar mahasiswa. Saya posting di Facebook tuh ya. Posting di Facebook itu bagaimana menggambarkan tentang era futsal ini. Di mana kita ini harus betul-betul membangun insting yang kuat, inovasi yang luar biasa, kemudian kita juga harus mudah beradaptasi, harus siap dengan segala perubahan yang begitu cepat. Nah, maka dari itu mahasiswa mungkin mengikuti alur saya, alur kerja saya, bisa terpontang-panting ya. Tetapi kan ini sudah pembelajaran. Sudah mulai belajar bagaimana mengikuti Bu Inung. Ternyata, aduh, susah banget diikutin gitu ya. Kemarin saja saya sudah bilang ke Mbak Sabika, Mbak Laila ya, aduh ini Selasa lagi gitu ya, Selasa lagi artinya nggak bisa gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa mengemas semua itu, memanagenya dengan manajemen konflik sehingga hasilnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, harapan saya mahasiswa dengan problematika itu tadi hasilnya luar biasa. Di problem solvingnya bagus, ketika menghadapi masalah dia itu cool-cool aja gitu ya, tidak mudah emosi dan seterusnya, begitu ya. Oke, mudah-mudahan sukses semuanya, ilmunya bermanfaat, berkah, dan mudah-mudahan yang di sini semuanya sukses melampaui suksesnya saya. Kemudian kalau sudah sukses jangan lupa alma mater ya. Jangan lupa alma mater, jangan lupa Bapak Ibu guru, dosen, dan seterusnya. Pokoknya sampai kapanpun semakin sukses kita, semakin ingat kita akan asal-usul kita gitu ya. Oke, baik, mari kita akhiri pertemuan kita dengan, oh ya, maksudnya juga ketika ada mungkin salah-salah apa, saya maafkan juga ya. Jadi kita kosong-kosong ya, sudah tidak ada lagi beban ya, kosong-kosong. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita, kuliahan kita. Ada yang mau memimpin doa? Saya ingin ada yang berdoa deh. Silakan, mahasiswa ada yang berdoa untuk mendoakan kita semua agar ilmu kita ini berkah manfaat berkah. Ayo, ini santri semua di sini nih. Mas Ikhwan Yusuf mau doa? Ayo, salah satu. Pak Kiai Amin Mustafa mau berdoa? Oh, ini Mas Rifki Maulana mau berdoa, silakan. Mas Amin, Bu. Rifki, Bu. Ya ini. Mas Dukun Muhim. Mas Di Dukun sini. Muhim. Oh ya, ada. Kalau enggak Mas Mujib sudah bergabung belum ini? Mas Mujib kan paling senior nih. Mana nih Mas Mujib nih? Ada enggak nih Mas Mujib nih? Coba saya lihat. Kalau tidak ada yang lainnya. Sepertinya dia tadi izin sedang rapat soalnya. Oke, silakan. Ya. Silakan mimpin doa, ayo biar berkah. Oh, ini Mas Mujib hanya ini saja nih. Profilnya saja. Ya, silakan memimpin doa. Ayo, loh, kok nggak ada yang maju nih? Ayo. Pimpin doa. Masa nggak ada yang mau berdoa nih? Para kiai kok. Yang di sini kan kiai. Ayo. Mas Mahasin aja, Bu. Suruh mimpin, Bu. Oke, Mas Masin. Silakan, Mas Masin. Permintaan dari Mbak Aini, Mas Masin. Please. Nggih, menggugurkan kewajiban iki nggih. Permintaan dari Mbak. Monggo kita sarang-sarang nata alik nata atine sarang-sarang nata atine piyambak. Mugi-mugi sedaya hajatipun kula lan panjenengan sedaya diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina wa durina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka li ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tashfina biha bi ibadika shalihin. Yanan wa ukhranan wa ala washabi wa salim. Allahumma shalli ala sayyidina
أن تجعلنا بها من أهل العلم Amin. آمين آمين Amin. وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من Amin. إنك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب Amin. سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شير الفاتحة. Amin ya. Terima kasih Mas Mahasin ya, Pak Kiai Mahasin. Ini yang putri-putri ini sudah mulai mencatat ini. Wah, ini calon imam yang baik nih, yang ideal nih, gitu ya kayaknya nih. Seperti pada semester yang lalu juga tahu-tahu ada yang ternyata hatinya terpaut di kelas ya. Saya ya senang saja, bergembira gitulah, ikut senang. Oke, baik. Silakan beraktivitas kembali di dunia masing-masing ya. Mungkin ada yang mau ngaji dan lain-lain. Kita jumpa lagi kapan-kapan main ke rumah ya. Boleh main ke rumah, boleh kita bertemu mungkin di lain momen. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi